Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Tria Maharani dengan NIM 22020044 dari kelas reguler. Di sini saya akan menjelaskan tentang pewarnaan bakteri. Kali ini kita akan membahas mengenai bakteriologi pewarnaan gram. Identifikasi bakteri dapat dilakukan dengan teknik pewarnaan bakteri tersebut. Tujuan pewarnaan bakteri untuk melihat morfologi baik bentuk, sifat, maupun ukuran bakteri tersebut. Apakah dibuat bulat, basil, batang, atau nanti sifatnya gram positif atau gram negatif. Teknik pewarnaan yang paling umum dan banyak digunakan dalam bidang bakteriologi adalah pewarnaan gram. Karena pewarnaan gram menjadi pewarnaan yang basic di awal-awal untuk menentukan nanti akan ke arah mana, ataukah ke arah kapsul, atau ke arah pewarnaan granula, atau yang lainnya. Pewarnaan gram merupakan pewarnaan yang paling banyak dipakai dalam identifikasi awal suatu bakteri. Nah, dengan pewarnaan ini, bakteri dibagi menjadi dua golongan, yaitu gram positif berwarna ungu dan gram negatif berwarna merah. Pewarnaan gram sendiri ditemukan oleh Christian Gram tahun 1884. Dalam pewarnaan gram itu ada beberapa cat yang digunakan. Yang pertama adalah cat utama. Cat utama adalah gentian violet atau kristal violet yang memberi warna ungu. Jadi boleh menggunakan gentian violet atau kristal violet untuk cat utama. Yang kedua yaitu Lugol sebagai mordant, yaitu memperkuat pewarnaan dengan membentuk ikatan kompleks kristal violet iodin. Yang ketiga adalah alkohol absolut 96% berguna untuk melarutkan cat utama yang sudah diberikan. Nah, yang keempat adalah cat pelengkap sebagai kontras, yaitu vaksin atau safranin yang berwarna merah. Bakteri yang melepas zat pertama tadi maka akan mengambil zat warna yang kedua, yaitu vaksin atau safranin. Nah, jadi di sini teman-teman bahwa dinding sel yang tebal pada gram positif mengusut oleh perlakuan alkohol karena terjadinya dehidrasi menyebabkan pori-pori dinding sel menutup, sehingga mencegah larutnya kompleks ungu kristal yodium. Pada langkah pemucatan, sedangkan sel-sel gram negatif mempunyai kandungan lipid yang lebih tinggi pada dinding selnya, dan lipid pada umumnya larut dalam alkohol aseton. Dengan larutnya lipid oleh pemucat yang digunakan dalam pewarnaan gram, diduga memperbesar pori-pori dinding sel, dan inilah yang menyebabkan proses pemucatan berlangsung lebih cepat. Jadi, seperti itu konsep dasar pewarnaan gram. Ada beberapa pendapat menurut teori. Teori yang pertama yaitu teori Salton untuk bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Kadar lipid yang tinggi 20% di dalam dinding sel bakteri gram negatif. Ini akan larut lipid tadi selama pencucian dengan alkohol. Pori-pori dinding sel membesar, sehingga zat warna yang sudah diserap mudah dilepaskan dan bakteri menjadi tidak berwarna. Artinya, larut atau hanyut zat warna yang dimasukkan tadi dengan adanya alkohol 96%. Menurut teori Salton, bakteri gram positif mengalami denaturasi protein pada dinding selnya pada pencucian dengan alkohol. Jadi, karena denaturasi ini, proteinnya jadi keras dan beku. Pori-pori mengecil, kompleks kristal violet iodium dipertahankan sehingga berwarna ungu. Yang kedua adalah teori permeabilitas dinding, yang mana bakteri gram positif mempunyai susunan dinding sel yang kompak. Dinding lapisan peptidoglikan yang terdiri dari 30 lapis. Permeabilitas kurang dan kompleks ungu kristal yodium tidak dapat keluar. Bakteri gram negatif mempunyai lapisan peptidoglikan yang tipis, hanya 1-2 lapisan dan susunan dinding sel tidak kompak. Permeabilitas dinding sel lebih besar sehingga memungkinkan terlepasnya kompleks ungu kristal yodium. Mari kita lihat perbedaan gambar gram positif dan gram negatif. Berdasarkan gambar itu, dikumpulkanlah perbedaan gram negatif dan gram positif. Berdasarkan tabel, di sini dapat dilihat dari dinding selnya, lapisan peptidoglikan, kadar lipid.
Gram positif itu dindingnya tebal, peptidoglikannya tebal, lipidnya rendah, zat warna yang diserap itu gentian violet ungu. Kemudian, resistensi terhadap alkali tidak larut. Toksin yang dibentuk yaitu eksotoksin. Eksotoksin ini pada saat hidup dia melepas toksin berbeda dengan endotoksin, yang pada saat dia mati dia mengeluarkan toksin. Resistensi terhadap telurit lebih tahan. Sifat tahan asam ada. Kepekaan terhadap penisilin lebih peka, kepekaan pada yodium lebih peka, kepekaan terhadap streptomisin tidak peka. Berbeda dengan gram negatif yang dinding selnya tipis, peptidoglikannya tipis, lipidnya tinggi. Dia menyerap safranin sehingga berwarna merah. Kemudian, terhadap alkali dia larut. Dia menghasilkan toksin pada saat dia mati. Resistensi terhadap telurit peka. Sifatnya tidak ada tahan asam. Terhadap penisilin dan yodium kurang peka. Terhadap streptomisin dia peka. Nah, bagaimana teknik pewarnaan gram? Jadi di sini langkah yang harus dilakukan dalam pewarnaan gram yaitu menyiapkan bakteri dari kultur, entah kultur cair atau dari media agar. Untuk media agar berarti harus menyiapkan NaCl untuk melarutkan atau membuat suspensi di kaca objek. Menyiapkan kaca objek, bunsen, rak pewarna, dan yang terakhir zat pewarna, seperti yang dijelaskan di awal. Nah, teknik pewarnaannya di sini yaitu menggunakan yang pertama kristal violet, lalu iodin, kemudian alkohol, lalu safranin. Jadi ada 4 tahapan dalam pewarnaan gram. Setelah smear dibuat, dikeringkan di udara dan difiksasi menggunakan nyala api bunsen. Tuangkan kristal violet sebagai pewarna basah selama 1 menit. Lanjut pemberian iodin, buang sisa cat dan bilas dengan air selama 5-30 detik. Tuangi larutan lugol sebagai mordan kurang lebih 1 menit. Jika 1 menit sudah berlalu, bisa dibilas dengan air 5-10 detik. Tuangi alkohol 96% selama 5-10 detik. Dekolorisasi. Lalu, bilas dengan air dan dilanjut dengan tuangi cat keempat yaitu safranin selama 30 detik atau sebagai counter stain. Setelah itu, buang sisa cat dengan menghanyutkan dengan air dan dicuci hingga bersih. Inilah hasil pewarnaan gram. Apabila diagram positif akan berwarna ungu, dan apabila diagram negatif akan berwarna merah. Kesimpulannya, bakteri dengan pewarnaan gram dibagi menjadi 2 bagian, yaitu gram positif dan gram negatif. Bakteri gram negatif berwarna merah, dan bakteri gram positif berwarna ungu. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.